Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Masih bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 soal latihan untuk OSN Matematika SMP. Nah, ini soal yang pertama ya. Diketahui A1, A2, A3 merupakan barisan aritmetika dengan A1 lebih dari 0. Oke, A1 lebih dari 0. Dan 3A8 sama dengan 5A13. Atau 3 kali suku ke-8 sama dengan 5 kali suku ke-13. Tentukan bilangan bulat N sehingga Sn mencapai nilai maksimum. Jadi yang pertama, langkah pertama kita misalkan dulu. Suku pertamanya ini A1 ya. Suku pertamanya A1. Oke. Ini A1 suku pertama. Berarti A2 itu adalah A plus 1 per B. A1 plus B ya. Jadi A2-nya. Sekarang A8. A8 itu kan sama dengan A1 ditambah dengan 7B. Sementara kalau A13 berarti suku pertama A1 ditambah 12 kali B ya. Nah, sehingga kalau kita mengikuti persamaan itu, nah, gini, 3A8 sama dengan 5A13. 3 kalikan dengan A1 plus 7B itu sama dengan 5 kalikan A1 ditambah 12B. Peroleh 3A1 tambah 21B itu sama dengan 5A1 ditambah 60B. Dari sini kita bisa dapatkan pindah kanan jadi 2A1 ditambah dengan 39B itu sama dengan 0. Nah, kita harus pisah ini supaya ini selisihnya yang B itu selisihnya 1. Berarti kan 19 dan 20 ya. Ini kan berarti sama dengan begini. A1 ditambah 19B ditambah dengan A1 ditambah dengan 20B. A1 ditambah 19B itu kan sama dengan U20 ya atau suku ke-20. Nah, A20 ya karena kita pakainya A ya. A20 ditambah dengan A21 sama dengan 0. Oke. Karena A1-nya itu positif, berarti bedanya yang negatif ya ini ya, bedanya yang negatif. Kapan ini terjadi? Ya berarti mulai negatif ketika mulai A21, A20 itu masih positif. Nah, oke. Jadi kita bisa simpulkan Sn itu akan mencapai nilai maksimum ketika di sini karena terakhirnya kan 20 ya. Setelah itu kan negatif. Jadi N mencapai nilai maksimum ketika N sama dengan 20. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah 20. Oke, kita lanjutkan kita ke soal nomor 2. Banyaknya bilangan bulat positif 5 digit A, B, C, D, E dengan A lebih dari B, B lebih dari sama dengan C, C lebih dari sama dengan D, D lebih dari sama dengan E. Nah, ini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah ketika kelima bilangan ini berbeda. Nah, jadi B lebih dari C, C lebih dari D. Kalau A lebih dari B kan pasti, D lebih dari E kan pasti ya. Oke. Ini bisa berapa cara? A-nya kan tidak mungkin terkecil dia. Jadi kita bisa ambil 10 bilangan dari tersebut. Nah, berarti 10 diambil 5 ya. 10 kombinasi 5. Misalkan kita mau mengambil 321. 321 45. Bilangan yang terbentuk kan pasti 5, 4, 3, 2, 1 mengurutkan dengan sendirinya. Hanya ada satu kan. Makanya kita pakai kombinasi. Oke, jadi 10 kombinasi 5. Sekarang kita hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Coret. Oke, jadi 120 masih 4 ya. Jadi 252. Ini untuk yang pertama.
B lebih dari C, C lebih dari D. Kasus yang kedua adalah ketika B sama dengan C, ini, tapi C lebih dari D. Nah, atau B lebih dari C, tapi C sama dengan D. Ini kan sama halnya kita memilih 4 bilangan kan. Karena yang 2 bilangan itu kan sama, berarti dianggap 1 bilangan. Berarti 10 kombinasi 4. Nah, 10 kombinasi 4. Dikalikan 2 ya, karena ada 2 kasus. Nah, jadi 2 kali 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Karena 10 faktorial. 6 faktorial, 4, 3, 2, 1. Nah, ini 8, 3. Jadi 210 kali 2, 420. Itu kasus kedua. Sekarang kita ke kasus ketiga. Kasus ketiga adalah ketika B sama dengan C sama dengan D. Karena B sama dengan C sama dengan D, itu kan berarti kita tinggal memilih 3 bilangan ya. Jadi A lebih dari B sama dengan C sama dengan D, tapi lebih dari E. Berarti 10 kombinasi 3. Di 10, 9, 8, 7 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. Nah, 720 dibagi 6, 120. Jadi totalnya adalah 792. Jadi banyaknya yang bilangan blood positif ABCDE yang memenuhi itu adalah 792. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal terakhir ini ya. Pada latihan 1 ini. Perhatikan gambar di bawah, segitiga ABC siku-siku di B. Dengan AB sama dengan 3, BC sama dengan 4. Titik P, titik tengah BC. Sedangkan titik Q dan titik R pada AC, sehingga AQ, QR, RC. Oke, ini sama. Nah, sama. Ini sama. Langkah pertama, kita harus mencari tahu luas ABC ya. Karena segitiga siku-sikuan cukup setengah kali 4 kali 3. 6. Itu yang pertama. Sekarang kita buat garis bantu, kita tarik Q ke B. Nah, oke. Kita beri nama ini titik S. Nah, kita butuh membandingkan antara BS banding SR. Kita butuh membandingkan BS banding SR. Kita gunakan teorema Menelaus ya. Jadi ini pada CP, PB, BS, SR ini atau CBSQ itu kita gunakan Menelaus. Jadi CP per PB kalikan dengan BS per SR kalikan dengan RQ per QC itu kan 1 Menelaus ya. CP per PB 1 banding 1. BS per SR kita belum tahu. RQ per QC 1 banding 2. Nah, sehingga kita dapatkan kalau BS banding SR 2 banding 1 ya. Oke, berikutnya. Karena panjang dari CR, RQ, QA itu sama, jadi luas BQR, nah, jadi luas BQR itu kan sama dengan sepertiga ABC ya. Jadi sepertiga kalikan dengan 6, yaitu 2. Begitu juga dengan CBR, nanti juga sama. Caranya sama, berarti 2 juga. Oke. Pertama, kita cari QRS. QRS. Nah, luas QRS, RS banding
BS banding SR kan 2:1. Berarti luas QRS itu kan 1/3 dari BQR. Nah, 1/3 kali BQR. 2/3 itu QSR. Sekarang kita butuh mencari luas BPS. Nah, yang pertama kita tarik garis dulu ke sini. Nah, ini. Oke, luas kita cari tahu luas BSC dulu ya. BSC. Karena BS banding SR itu 2:1, berarti luas BSC kan 2/3 kalikan BCR. Oke, jadi 2 kalikan 2/3, 4/3. Ini BSC-nya 4/3. Karena BP sama dengan PC, berarti BPS ya separuh dari BSC. Ya, setengah kali BSC. Atau 2/3. Jadi kalau yang diarsir, ya 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 4/3. Oke, demikian pembahasan 3 soal latihan untuk KSN Matematika SMP. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.